Materi yang akan kita bahas kali ini adalah materi kelas 11 tentang dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Subbab yang akan kita bahas mencakup ada titik berat, momen gaya atau torsi, momentum sudut, ya, atau yang sudah dijelaskan pada peta konsep yang ada. Sebelum masuk materi yang pertama, kita lihat animasi berikut tentang pengertian benda tegar. Tegar itu adalah benda padat dan kaku. Gelas dan air apakah termasuk benda tegar? Gelas ini termasuk benda tegar, tapi air bukan benda tegar. Apakah dasi termasuk benda tegar? Dasi bukan benda tegar karena berubah bentuk. Aduh, hey. Nah, kalau penggaris ini benda tegar. Bukan. Iya, Nih. Penggaris rata berarti bukan benda tegar kan? Aduh. Benda tegar itu tidak berubah bentuk walaupun diberi gaya luar. Misalkan titik A dan titik B, jaraknya adalah X. Jika dipindahkan, diputar, jarak antara kedua titik tetap X. Jika diberi gaya luar, ini, dan ini, jarak kedua titik tetap X. Walau bagaimanapun, setiap benda dalam kehidupan kita bisa berubah bentuk jika dikenai gaya yang besar. Benda tegar itu cuma bentuk ideal yang menggambarkan suatu benda. Jadi, penggaris ini bisa loh dianggap benda tegar jika gaya-gaya yang bekerja padanya tidak melebihi batas elastisitas penggaris ini. Dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Ya, yang pertama adalah tentang momen gaya dan momentum sudut. Kedua tentang rotasi benda tegar. Kemudian yang ketiga yaitu tentang kesetimbangan benda tegar. Nah, dari ketiga bab ini yang akan kita bahas ya. Jadi yang pertama tentang momen gaya. Apa itu momen gaya? Ya. Apa itu momen gaya atau apa itu momentum sudut? Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, yang kita bahas yaitu tentang momen gaya. Momen gaya adalah gaya yang menyebabkan benda bergerak. Ya, momen gaya adalah gaya yang menyebabkan benda bergerak. Momen gaya juga disebut dengan torsi. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan animasi berikut tentang pengertian momen gaya atau torsi. Nah, perhatikan saat kita mendorong pintu, apa yang akan terjadi saat kita mendorong pintu di kanan atau di kiri. Atau saat kita membuka baut ini ya, saat kita membuka baut dengan menggunakan tangan, dan saat kita dibantu menggunakan kunci ya, pasti akan lebih mudah menggunakan kunci. Dan kalian perhatikan saat kita memegang kunci di bagian ujung ya, paling ujung lebih ringan dibandingkan saat kita memegang kunci itu yang lebih dekat dengan baut itu sendiri ya, dimana gaya yang diberikan lebih jauh, maka momen gaya yang dihasilkan juga akan lebih besar juga. Nah, ini adalah
contoh animasi tentang pengertian momen gaya. Kalau kita ilustrasikan dengan gambar ya, misalnya ini adalah pintu ya, kalau digambarkan, kemudian ini adalah poros. Nah, saat kita mendorong pada nomor 1 atau nomor 2, pasti kalian sudah bisa membayangkan bahwa saat kita mendorong pintu di bagian poros atau di bagian ujung ya, atau di bagian nomor 1 atau nomor 2, pasti akan lebih berat yang nomor 2 dibandingkan yang nomor 1. Nah, coba kalau kita analisis di bagian nomor 1, misalkan gayanya di bagian nomor 1 ya, saat kita mendorong di bagian nomor 1, disitu ada gaya F. Nah, kalau kita tarik garis ya, kalau kita tarik garis, kemudian garis tersebut adalah membentuk sudut, maka antara poros nah, dengan gaya tersebut itu adalah R ya, ada R. Kemudian antara 1 dan 2 itu adalah L. Jadi momen gaya itu adalah F kalikan R atau sama dengan F kali L sin theta, di mana sin theta atau tetanya adalah antara L dan F. Nah, ini adalah rumus dari momen gaya, di mana tau itu adalah torsi, satuannya adalah Newton meter ya. Kemudian F adalah gaya, satuannya Newton. Kemudian R adalah lengan momen ya, satuannya meter. Dan L adalah jarak antara poros dengan gaya, satuannya juga meter. Dan theta adalah sudut antara lengan dengan gaya. Dan theta adalah sudut antara L lengan ya dengan gaya ya, satuannya adalah derajat. Jadi tau adalah F kali R atau F kali L sin theta ya. Bisa digunakan F kali R jika sudutnya adalah 90 derajat. Kalau sudutnya kurang dari 90 derajat, menggunakan F kali L sin theta. Perlu kalian ketahui, momen gaya itu adalah besaran vektor. Ya, jadi untuk mencari momen gaya total atau sigma tau itu sama dengan tau pertama ditambah tau kedua ditambah tau ketiga dan seterusnya. Ya. Jadi untuk mencari tau total tinggal dijumlahkan saja, tapi tergantung dari arahnya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang momentum sudut ya. Kalau kita gambarkan adalah sebuah partikel M ya. Kemudian di sini adalah jarak R dengan poros, kemudian memiliki kecepatan V ya. Saat berputar maka momentum sudut ya itu adalah P kali M kali V, yaitu massa kalikan kecepatan. Jadi di mana P sama dengan M kalikan V dan momentum sudut sama dengan M kali V kali R
atau sama dengan P kali R, di mana L itu adalah momentum sudut atau kilogram meter kuadrat per sekon satuannya, dan M adalah massa satuannya kilogram, kemudian V adalah kecepatan satuannya meter per sekon, dan R adalah jarak atau jari-jari lintasan satuannya meter. Pada rumus lain ya, momentum sudut atau L sama dengan I kalikan omega, di mana I adalah momen inersia ya, momen inersia satuannya adalah kilogram meter kuadrat, dan omega adalah kecepatan sudut satuannya adalah radian per detik atau radian per sekon. Jadi ada dua rumus ya yang bisa kita gunakan. Nah, kalau kita turunkan lagi, I sama dengan mr kuadrat, momen inersia satuannya adalah mr kuadrat, sedangkan omega adalah V dibagi dengan R. Jadi kalau kita substitusikan, jadi L sama dengan M kali R kuadrat kali V per R, atau L sama dengan M kali R kali V ya, jadi L sama dengan M kali R kali V, atau massa kali jari-jari kali kecepatan. Kemudian hukum kekekalan momentum ya, hukum kekekalan momentum, hukum tentang hukum kekekalan momentum sudut, di mana sigma I kalikan omega itu sama dengan konstan, di mana I kali omega ya, I1 kali omega 1 sama dengan I1 aksen kali omega aksen ya. Itu adalah tentang hukum kekekalan momentum. Untuk latihan soal kita bahas pada video berikutnya ya. Demikian materi yang akan kita bahas kali ini. Untuk subbab berikutnya kita bahas pada video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe video ini, atau kalau ada masukan bisa tulis di kolom